Halo Sobat Nganu, selamat datang di channel Citox. Nah, pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita film Ninja part yang kedua. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih semangat lagi untuk upload video ke depannya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai videonya. Kemudian, Aobing memberikan kerang untuk memanggil Aobing jika Neca butuh teman. Tak lama kemudian, para warga berdatangan untuk mengambil Yaya. Namun, bukannya berterima kasih, para warga malah menuduh Neca bahwa Neca telah menculik Yaya. Bahkan mereka sampai memukuli Neca dan menyebut Neca sebagai sebutan siluman. Akibatnya Neca marah dan menyerang para warga. Beruntungnya, Komandan Lee, Taiyi, dan Nyonya Lin datang dan meredakan amarah Neca. Para warga yang tidak tahu apa-apa kemudian mengatakan kepada Komandan Lee bahwa Neca telah menculik Yaya. Namun Komandan Lee tahu bahwa anaknya tidak mungkin melakukan itu karena ada bekas cairan monster laut di tangan Neca. Di sisi lain, Aobing menceritakan tentang Neca kepada ayahnya dan Gong Bao. Namun ayah Aobing menyuruh ia untuk menjauhi Neca. Kemudian Gong Bao menjelaskan bahwa Neca adalah seorang reinkarnasi dari pil iblis yang sangat jahat. Neca yang murung didatangi ayah dan ibunya di kamar. Mereka berniat menghibur Neca dan membujuknya. Ayahnya bilang warga desa ingin merayakan ulang tahun ketiga Neca sebagai permintaan maaf karena kesalahpahaman tadi. Awalnya Neca berpura-pura masih kesal. Namun ketika ayah dan ibunya pergi, ia langsung bersemangat dan merobek gorden untuk menulis undangan ulang tahun. Kemudian ia pergi ke tepi pantai dan meniup cangkang kerang untuk memanggil Aobing. Ketika Aobing datang, Neca langsung memberikan undangan ulang tahunnya. Aobing hanya mengatakan kepada Neca bahwa ia tidak berjanji akan datang. Aobing tiba-tiba sudah di gua, ia bertemu ayahnya dan para naga. Kemudian, Aobing diberikan sisik-sisik terkuat para naga untuk memberikan perlindungan kepada Aobing. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya pesta ulang tahun Neca yang dihadiri para warga. Sementara itu, Neca sedang bersiap-siap untuk pestanya. Namun tiba-tiba Gong Bao datang dan memberitahu jati diri Neca yang sebenarnya. Neca terlihat sangat kesal ketika ia menghadiri pestanya sendiri. Di sana pun warga tidak menyambutnya dengan baik. Taiyi memberikan Neca sebuah kado berupa tombak api disertai kain merah dan juga babi yang bisa berubah menjadi roda api yang dapat membuatnya terbang. Neca terharu saat ibunya mengatakan ia bangga saat anaknya sudah tumbuh besar. Ayahnya pun memberikan Neca sebuah jimat perlindungan agar ia selalu aman. Namun karena Neca merasa dibohongi tentang jati dirinya yang sesungguhnya, ia pun marah dan membacakan sebuah mantra yang membuat kekuatannya tidak bisa dikendalikan. Ia pun berubah menjadi sangat menyeramkan. Neca menjadi tak terkendali dengan amarahnya, dan ia mencoba menyerang warga desa yang menghadiri pesta ulang tahunnya. Taiyi mengatakan bahwa Neca telah kerasukan iblis, dan ia juga mengatakan cara meredakan amarah Neca dengan menggunakan gelang emas atau Jin Kun. Yang sayangnya gelang itu telah diambil oleh Gong Bao. Di sisi lain, Gong Bao menyuruh Aobing untuk menaklukkan Neca dan memberikan gelang emas kepada Taiyi, agar Aobing terlihat seolah-olah seperti pahlawan. Namun, Aobing menolak untuk melakukan hal tersebut, karena Neca sudah pernah menyelamatkannya. Aobing mengatakan bahwa ia bisa menyelamatkan orang tua Neca serta Taiyi untuk membalas budi. Kemudian Aobing pergi dan membawa gelang emas tersebut. Neca yang masih berusaha menyerang ayahnya, kemudian ia mengikat ayahnya dengan kain merah dan menembakkan tombak apinya kepada ayahnya. Beruntungnya,
Saat tombak api ingin mengenai ayahnya, Aobing datang dan menyelamatkan ayah Necha dan memberikan gelang emas kepada Taiyi untuk meredakan amarah Necha. Necha pun marah dan meninggalkan tempat tersebut. Ayah Necha pun berterima kasih kepada Aobing dengan memberikan segelas minuman. Namun tiba-tiba ayah Necha menumpahkan minuman ke jubah Aobing dan menarik jubah Aobing, yang membuatnya terlihat wujud aslinya. Para penduduk yang mengetahuinya, ia langsung menghinanya karena suku naga yang telah mencuri pil spiritual tersebut. Gong Pao kemudian menghasut Aobing yang membuatnya marah dan berniat melawan para penduduk dengan cara mengumpulkan air laut lalu membekukannya. Di sisi lain, Necha melampiaskan amarahnya dengan memukul-mukul batang pohon hingga roboh. Tiba-tiba roda api yang dimilikinya berubah menjadi seekor babi dan memperlihatkan Necha kejadian yang sesungguhnya terjadi di langit waktu itu. Ia adalah Dewa Awan yang bertugas menjaga perbatasan gerbang langit. Dewa Awan memberitahu cara menghilangkan kutukan Necha yaitu dengan cara mempertaruhkan seseorang yang masih sedarah dengan Necha dengan menggunakan jimat. Necha yang melihat kejadian itu, kemudian ia meneteskan air mata ke jimat tersebut karena terharu terhadap ayahnya yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk Necha. Setelah itu, Necha kembali dan melawan Aobing setelah Aobing membekukan orang tuanya, sedangkan Gong Pao melawan Taiyi. Necha berubah menjadi Gong Pao yang membuat Aobing menjadi bingung hingga ia menyerang gurunya sendiri. Taiyi mengira Necha adalah Gong Pao. Ia menangkap dan memasukkan Necha ke dalam lukisan. Sementara Aobing yang ingin menyerang Taiyi, ia juga ikut masuk ke dalam lukisan tersebut. Begitu juga dengan Gong Pao dan Taiyi. Akhirnya pun mereka berempat masuk ke dalam lukisan. Di dalam lukisan mereka bertarung merebutkan kuas ajaib yang bisa mengeluarkan mereka dari dunia lukisan tersebut, hingga mereka berempat terkurung menjadi satu di sebuah bola es yang dibuat oleh Aobing. Necha berhasil mengambil kuas ajaib dengan kakinya. Sayangnya ia tidak bisa mengendalikan kuas tersebut hingga akhirnya ketika mereka ingin jatuh ke lautan lava, Necha berhasil mengeluarkan mereka dari lukisan ajaib. Mereka masih menyerang satu sama lain, hingga akhirnya Aobing ingin menyerang orang tua Necha. Necha melindunginya, yang menyebabkan Necha menjadi lemas. Aobing yang sangat marah kemudian berubah menjadi seekor naga dan bangkit untuk menghancurkan desa. Necha yang terbaring lemas kemudian ia membacakan sebuah mantra yang membuatnya ia berubah menjadi seorang yang menyeramkan. Ia pergi untuk kembali menyerang Aobing. Necha mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan balok es yang telah dibangun di atas desa oleh Aobing. Kemudian, saat Necha hendak menyerang Aobing, ia berhenti karena Aobing adalah teman satu-satunya. Necha kembali ke orang tuanya dan merobek jimat keselamatan yang diberikan oleh ayahnya, dan ia berterima kasih kepada orang tuanya. Seketika tubuh Necha melayang dan petir menyambarnya. Tiba-tiba Aobing datang dan membantu Necha, tapi gagal. Kemudian ia bergandengan tangan untuk menyatukan kekuatan mereka untuk melawan petir. Taiyi juga ikut menggabungkan kekuatannya menggunakan benda pusaka yang paling berharga untuk menyelamatkan mereka. Seketika petir menyambar. Setelah ledakan itu, tubuh Necha dan Aobing pun tak bisa diselamatkan. Namun roh mereka tetap masih utuh. Di akhir film, langit mulai cerah dan warga desa yang merasa bersalah memberikan hormat kepada Necha dan film pun berakhir. Oke guys, cukup sekian pada video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!